Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinil Haq Kasyifatul Qurab, NIM 1263012010013. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang mandi wajib. Yang pertama, definisi mandi wajib. Mandi berasal dari bahasa Arab al-ghuslu yang berarti mengalirkan. Jadi, al-ghuslu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Mandi wajib disebut juga sebagai mandi junub, yakni mandi yang diwajibkan dalam syariat Islam bagi setiap orang yang berhadas besar. Hadas besar harus diangkat dan dihilangkan dari tubuh seseorang agar orang tersebut sah melakukan ibadah tertentu, seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Mandi wajib tidak sama dengan mandi biasa. Mandi wajib memiliki tata cara, rukun, syarat, dan berbagai hal lainnya yang harus dipenuhi agar mandi tersebut menjadi sah dan hadas besar kita bisa terangkat. Hal ini sangat penting untuk diketahui, khususnya kita sebagai orang muslim, karena bisa dikatakan hampir semua manusia pasti pernah dan akan mengalami keadaan yang mewajibkan dia melakukan mandi wajib. Namun sangat disayangkan jika tata cara yang dia lakukan tidak sesuai, sehingga mandi yang dia lakukan tidak sah. Apa jadinya jika mandi wajib kita tidak sah, sholat kita tidak sah, dan ibadah-ibadah lain yang mewajibkan badan untuk suci juga tidak sah? Misal, seseorang berjunub, otomatis orang tersebut harus mandi. Namun, mandi wajib yang dia lakukan tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan syariat. Maka seumpama dia melakukan sholat tersebut tidak sah karena tubuhnya masih berhadas besar. Bayangkan jika selama bertahun-tahun orang tersebut mandi dengan cara yang salah, maka sepanjang tahun juga sholatnya tidak sah. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari tentang mandi wajib ini. Ada beberapa dasar hukum tentang diwajibkannya mandi besar. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, dan jika kamu berjunub maka mandilah. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, yang berarti, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila mandi jinabah, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, lalu memasukkan jarinya ke dalam air, kemudian menyisirkannya ke pangkal rambut dan mengalirkannya ke kepala 3 cawukan dengan kedua tangannya, kemudian meratakan air pada kulit badannya. 3 dalil tersebut cukup mewakili dan meyakinkan kita akan kewajiban mandi junub ini. Untuk tata cara mandi wajib yaitu dengan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, termasuk juga berkumur dan menghirup air ke hidung. Dengan cara apapun dan tidak ada yang terlewat, maka telah hilang hadas besar darinya. Adapun cara yang sunnah sesuai petunjuk Nabi adalah, Aisyah berkata, adalah Rasulullah SAW, jika beliau mandi karena junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya, kemudian dengan tangan kanannya membersihkan tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jarinya ke sela-sela pangkal rambutnya, sampai ketika beliau melihat telah bersih, beliau menyiram kepala sebanyak 3 siraman. Setelah itu beliau menyiram seluruh badannya, terakhir mencuci kedua kakinya. Yang kedua adalah syarat dan rukun mandi wajib. Syarat-syarat mandi wajib diantaranya yang pertama adalah Islam. Yang kedua, tamyiz atau mumayyiz, yaitu anak-anak yang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, dengan menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada anggota badan. Yang kelima, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Itulah syarat-syarat dari mandi wajib. Yang selanjutnya adalah rukun mandi wajib. Yang pertama, rukun mandi wajib adalah niat. Segala sesuatu berasal dari niatnya. Untuk itu, termasuk pada pelaksanaan mandi wajib,
kata-katanya juga harus diawali dengan niat. Niatnya mandi wajib seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah itu bisa mengucapkan bismillah sebagai permulaan untuk mensucikan diri. Yang selanjutnya, membasuh seluruh anggota badan yang zahir. Ummu Salamah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah tentang cara-cara mandi. Beliau bersabda, mandilah kamu, memadailah kamu, juruskan 3 raup ke kepala, kemudian ratakannya ke seluruh badan. Dengan cara itu sucilah engkau. Yakni hadis riwayat Muslim, yakni yang dimaksud adalah membasuh semua anggota badan termasuk kulit atau rambut dengan air serta meratakan air pada rambut hingga ke pangkalnya. Selain itu wajib juga membasuh dengan air ke seluruh badan termasuk rambut-rambut bulu yang ada pada seluruh anggota badan, telinga, kemaluan bagian belakang maupun depan. Yang selanjutnya, rambut dalam kondisi terurai atau tidak terikat. Ini bagi yang rambutnya panjang. Untuk mandi besar, maka rambut harus terurai atau tidak terikat. Karena jika rambut yang panjang tadi terikat, maka bisa saja air yang digunakan untuk mandi besar tersebut tidak sampai kepada kulit kepala. Itu yang dikhawatirkan. Selain itu, bisa juga selepas dalam kondisi junub ataupun haid bagi wanita mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, dan mencukur bulu kemaluan pria dalam Islam pun juga sangat dianjurkan. Hal ini bisa menambah kebersihan dan tidak banyak kotoran yang tersisa yang masih melekat pada bulu di badan. Hal-hal berikut adalah tata cara mandi yang baik menurut Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Muslim yang melaksanakannya maka akan sesuai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu mencuci tangan sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut digunakan mandi atau dimasukkan ke dalam tempat pengambilan atau penampungan air. Yang kedua, untuk membersihkan kemaluan dan kotoran, maka hendaklah untuk menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Setelah membersihkan kemaluan, maka cucilah tangan dengan menggosokkannya pada tanah, bisa juga dengan menggunakan sabun agar hilang kotoran tersebut dari tangan. Kemudian berwudu, sebagaimana berwudu kita yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya mencuci kepala, yakni keramas, mulai dari kepala bagian kanan ke kepala bagian kiri dan membersihkannya sehingga sela-sela rambut agar benar-benar bersih dan sempurna. Yang terakhir, mengguyur air mulai dari sisi badan sebelah kanan lalu pada sebelah kiri dan mengguyur seluruh anggota tubuh. Itu adalah tata cara mandi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah mandi. Sunnah mandi adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mengapa. Imam Abu Syuja di dalam kitab Takribnya menyebutkan minimal ada 5 hal yang disunahkan dilakukan ketika akan mandi besar. Beliau mengatakan, dan sunnah-sunnahnya ketika melaksanakan mandi besar ada 5 perkara, yakni membaca bismillah, berwudu sebelum mandi, menjalankan tangan ke seluruh tubuh terus menerus dan mendahulukan anggota kanan atas anggota kiri. Dari hadis tersebut bisa dijabarkan, yang pertama adalah sunnahnya adalah dengan membaca basmalah, karena segala sesuatu hendaknya diawali dengan membaca basmalah. Membaca basmalah hendaknya dilakukan di dalam hati, mengingat tempatnya itu di kamar mandi. Kemudian berwudu sebelum mandi sebagaimana wudu seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, menggosok badan dengan tangan, terutama pada bagian lekukan seperti siku, lutut, bagian dalam, leher, ketiak, dan seterusnya. Kemudian mendahulukan bagian kanan. Hal ini disunahkan karena Rasulullah menyukai mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri saat mandi.
Yang kelima, terus menerus, yaitu tidak menjeda saat proses mandi. Jadi itu adalah beberapa sunnah mandi dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja. Yang terakhir, yang keempat, yakni adalah larangan bagi seseorang yang dalam keadaan berhadas besar maupun berhadas kecil. Yang pertama, larangan bagi orang yang sedang dalam keadaan berhadas besar. Larangan-larangan diantaranya yang pertama adalah sholat. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Namun, ada kalanya sholat itu menjadi haram bagi umat Islam, yakni bagi orang-orang yang berada dalam keadaan berhadas besar. Mereka haram melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, sekalipun tetap haram dilakukannya. Ibadah lain yang hampir sama dengan sholat pun juga dilarang, seperti halnya sujud syukur, sujud tilawah, puasa, dan lain-lainnya. Maka dari itu, orang yang sedang dalam keadaan berhadas besar haram melakukan ibadat sholat dan ibadah yang semisalnya sebelum dia mensucikan diri dengan mandi besar. Kemudian larangan selanjutnya adalah puasa. Puasa merupakan ibadah yang ada kalanya, yakni puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada kalanya juga puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis. Akan tetapi puasa tersebut bisa menjadi haram karena apabila seseorang tersebut dalam keadaan berhadas besar, maka ketika seseorang tersebut ingin puasa, maka mereka harus mensucikan diri terlebih dahulu dengan mandi besar. Kemudian larangan selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik seayat ataupun sehuruf secara pelan maupun keras secara zahir itu diperbolehkan saja selama tujuannya tidak untuk membaca Al-Quran, melainkan niatnya untuk berpikir. Kemudian menyentuh dan membawa mushaf. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Larangan ini termasuk menyentuh kertas Al-Quran yang robek ataupun hanya sampul Al-Quran, kecuali dalam keadaan darurat. Dilarang pula bagi seseorang yang sedang berhadas besar membaca Al-Quran meski diletakkan di kantong baju ataupun di sebuah kotak. Kemudian larangan selanjutnya adalah larangan untuk memasuki masjid. Berdiam diri di dalam masjid merupakan hal yang dilarang bagi orang muslim yang sedang dalam keadaan berhadas besar, kecuali karena terdesak, seperti orang yang mimpi basah di dalam masjid dan kesulitan untuk keluar dari masjid karena khawatir atas keselamatan nyawa dan hartanya, seperti contohnya ketika dalam keadaan berperang. Namun, jika hanya melewati masjid tanpa menetap, maka tidak haram, bahkan tidak makruh menurut pendapat yang kuat. Jadi ada berbagai macam pendapat yang melarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Dan berputar dalam masjid hukumnya sebagaimana berdiam di dalamnya, mengecualikan kecuali madrasah atau pondok. Larangan selanjutnya adalah tawaf. Pada dasarnya, syarat sahnya tawaf sama dengan sholat. Oleh sebab itu, seseorang yang sedang dalam kondisi berhadas besar, maka ia juga dilarang melaksanakan tawaf, baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Yang selanjutnya yakni berhubungan badan, yakni bagi orang yang sedang dalam keadaan haid atau nifas ini juga dilarang untuk bersetubuh bagi suami istri. Kemudian yang terakhir larangannya yakni menikmati bagian antara pusar dan lutut. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya, yakni berhubungan badan bagi suami istri. Nah, jadi itu tadi beberapa hal yang dilarang ketika orang dalam keadaan berhadas besar. Yang selanjutnya adalah larangan bagi orang yang sedang berhadas kecil. Ada 3 perkara yang dilarang bagi orang yang sedang berhadas kecil. Yang pertama adalah sholat. Orang yang sedang dalam keadaan berhadas kecil haram hukumnya untuk melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah sebelum dia mensucikan diri dengan berwudu. Yang kedua adalah tawaf. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tawaf di Baitullah itu layaknya sholat.
kecuali sungguh Allah menghalalkan bagi kalian berbicara di dalamnya. Di dalam tawaf, siapa yang berbicara maka hanya boleh berbicara kebaikan. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanyalah orang-orang yang suci yang boleh menyentuh Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Malik. Begitu juga kantong peti yang di dalamnya terdapat mushaf, namun halal membawanya bersamaan dengan barang. Kemudian tafsir yang lebih banyak daripada Al-Quran juga diperbolehkan. Anak kecil yang telah tamyiz dalam kondisi hadas tidak dicegah dari membawa mushaf dan papan untuk kepentingan belajar. Jadi itu tadi larangan-larangan bagi orang yang sedang dalam berhadas kecil dari kitab Fathul Qorib. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.